Kalau dulunya penuh dengan kebencian, karmanya penuh dengan kebencian, biasanya dipertemukan penuh dengan gejolak pertentangan, permusuhan. Kalau dulunya pernah ada cinta yang belum tuntas, dipertemukan menjadi suami istri lagi. Saling mencintai, saling tertarik. Nah sekarang, ketika kita lebih dekat dengan spiritualitas, lebih dekat dengan ajaran-ajaran ketuhanan, lebih dekat dengan ajaran-ajaran kehidupan, lebih dekat kita ingin berguru sama orang lain yang lebih berpengalaman. Itu artinya karena jiwa kita itu menuntun dengan cinta. आहा करत तोरे हैया परगऊ। Kita sudah mendapatkan 2 lapisan ini. Jadi mempersiapkan diri untuk lahir, mau lahir di mana ini? Sesuai data, informasi yang ada di lapisan 2 ini. Karena memori karma yang dibawa agar nyambung dengan tugas di bumi, jadi otomatis mencari orang tua berada di Indonesia. Kita sedang secara geografis kita lahir di Indonesia ya, di Asia. Nah, di saat itulah kemudian orang tua kita bertemu. Apa yang menjadikan mereka bertemu? Karma juga. Perputarannya itu, kamu harus bertemu. Karma, dharma artinya hukum, karma artinya perbuatan. Kita ada hukum sebab dan akibat di dalamnya. Kalau dulunya penuh dengan kebencian, karmanya penuh dengan kebencian, biasanya dipertemukan penuh dengan gejolak pertentangan, permusuhan. Kalau dulunya pernah ada cinta yang belum tuntas, dipertemukan menjadi suami istri lagi. Saling mencintai, saling tertarik. Gitu. Nah, sekarang bayangkan, kita punya orang tua, kita belum lahir nih, masih mengawang dengan 2 lapisan. Nah, ternyata sepertinya ini akan jadi tempat saya lahir, orang tua saya misalnya. Kita bayangkan seperti itu. Pertemuan ayah dan ibu ini disatukan oleh cinta. Cinta, lapisannya itu ada banyak. Cuman Aji akan bongkar 3 lapisan cinta. Ya, yang pertama ada cinta sejati atau cinta semesta. Itu ibaratkan matahari ke bumi. Jadi Tuhan sudah menciptakan sedemikian rupa dengan programnya. Ya udah, kamu dengan cinta, kamu lakukan tugasmu. Si matahari dia bersinar aja untuk menyinari semesta ini. Matahari salah satu bintang yang dari sekian triliun yang ada. Jadi matahari ini tugasnya adalah menyebarkan cinta dalam bentuk cahaya. Seperti bumi dengan segala makhluk yang ada di atasnya. Itu juga karena cinta. Cinta semesta itu artinya program yang dibuat oleh Tuhan itu sendiri. Yang kedua ada cinta moha namanya, cinta ego, ingin memiliki. Nah, jadi orang tua kita selain cinta semesta, dia punya cinta moha. Makanya ia bisa menyatu dia. Kau adalah milikku, aku adalah milikmu gitu. Jadi ada kenaifan di situ. Itu cinta materi lah istilahnya. Itu cinta moha. Pertemuan cinta moha dan cinta sejati yang tadi Aji bilang itu menjadi tanggung jawab dia. Karena kau adalah milikku, jadi saya bertanggung jawab untukmu. Jadi tanggung jawab, jadi kemelekatan di situ. Yang ketiga ada cinta nafsu. Itulah sebabnya kenapa terjadi hubungan intim antara ayah dan ibu, laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Itu. Ketika ada orang ingin memberi dan tidak mengharap kembali adalah untuk kebahagiaan dan kepentingan bersama, itu cinta semesta di dalam diri orang itu sendiri. Atau cinta sejati. Kalau si cinta moha ketemu taman, bunganya bagus-bagus banget. Dia bawain pot dia. Bawain pot, dicangkul, dimasukin ke dalam pot, dibawa pulang. Dia dirawat dirawat di rumah untuk dirinya sendiri. Itu cinta moha, karena ingin memiliki. Kemudian kalau cinta nafsu, itu adalah hawa nafsu. Yang keluar dari seseorang, bunganya bagus sekali. Dia petik, dimasukkan ke dalam vas bunga.
untuk melihat bunganya yang bagus itu. Nah, jadi perbedaannya adalah kalau cinta nafsu, paling lama 1 minggu, 2 minggu. Kering dia layu. Kalau cinta moha, ya paling lama seumur hidup bunga itu sendiri. Pernah dengar jiwa tua? Jiwa tua ya. Jiwa tua itu artinya jiwa yang sudah adventure hidupnya itu di dunia ini udah berkali-kali. Sehingga ketika ia lahir, dia mampu memutus segala sesuatu karma-karma yang nggak baik. Salah satunya adalah Aji sendiri. Dari sekian banyak jiwa tua yang sudah babak belur dengan kehidupan dan penderitaan. Kayaknya saya harus potong nih. Saya nggak boleh memperlakukan hal yang sama kepada anak-anak saya seperti orang tua saya memperlakukan saya. Karena setiap orang tua pasti menginginkan anaknya itu lebih baik dari dirinya sendiri. Tapi kadang karena tidak paham, tidak pernah belajar, dan hanya meneruskan tradisi cara bagaimana ia dididik oleh orang tuanya itu loh. Nah, apalagi kalau jiwa itu memang jiwa muda. Jiwa muda itu artinya mungkin tidak banyak belajar dari pengalaman sebelumnya. Sehingga dia hanya mengikuti arus aja gitu. Pergaulan bebas. Ya, penjara gitu. Dia nggak bisa merenung ke dalam, itu nggak bisa. Mengambil keputusan harus bagaimana itu nggak bisa. Gitu. Nah, itu perbedaannya kita. Nah, sekarang ketika kita lebih dekat dengan spiritualitas, lebih dekat dengan ajaran-ajaran ketuhanan, lebih dekat dengan ajaran-ajaran kehidupan, lebih dekat kita ingin berguru sama orang lain yang lebih berpengalaman. Itu artinya karena jiwa kita itu menuntun dengan cinta. Itu. Kalau karma menuntun itu biasanya isinya penderitaan. Itu. Karena kita tidak mau mendengar jiwa kita yang ngomongnya halus sekali. Jangan gitu. Enggak apa-apa gitu. Kita jadinya ngikutinnya sih lapisan 3 atau lapisan 4. Gitu. Kalau kita ngikutin si lapisan 3 dan 4, itu isinya adalah persaingan. Saya ingin seperti dia. Kok dia bisa begitu? Isinya iri hati di situ. Ada negatif dan ada positif. Nah, kita meditasi untuk mengistirahatkan lapisan 3, 4, dan 5. Sehingga untuk mampu menemukan diri kita yang lebih dalam. Barulah muncul jawaban siapa saya dan ngapain saya di sini. Temukan misi itu jadinya. Oh, saya itu untuk bahagia ternyata di sini loh. Oh, saya itu untuk bermanfaat bagi yang lain. Bagi diri saya dan orang lain. Saya untuk membahagiakan. Gitu. Nah, dari sinilah kemudian kita muncullah kesimpulan. Gitu. Kesimpulan ini harus betul-betul pegang, catat di dalam pikiranmu, di dalam jiwamu, di dalam batinmu, di dalam hatimu. Bawalah ini sampai akhirnya nanti harus kembali pulang ke dimensi yang berbeda. Ada kehidupan setelah kehidupan ini. Seperti kehidupan setelah kehidupan di dalam kandungan ibu. Di dalam kandungan ibu kan kehidupan selama 9 bulan. 9 bulan kalau kehidupan di sini, kalau benar hidupnya berdasarkan kehendak Tuhan, itu 90 tahun perbandingan. 90 tahun bisa hidup di dunia ini, itu artinya menjaga kehidupan dengan baik. Tidak prematur kita. Masa 40 udah meninggal. Masa 50 sudah meninggal. Masa 60 meninggal karena sakit, karena ini, karena itu, karena tidak menjaga diri kita. Itu. Kalau misalnya orang tua yang menjaga kandungannya dengan baik, pasti lahir berdasarkan waktu yang sudah ditetapkan kan? Tidak sampai prematur. Gitu. Nah, jadi bagaimana agar hidup kita ini tidak prematur? Cuman perbedaannya kita ada istilah bertumbuh secara yang kita tumbuhkan di dunia ini bukan secara fisik. Karena fisik akan menua kan? Sementara kalau di kandungan yang dibesarkan, yang ditumbuhkan itu adalah fisik. Growth. Makanya ada istilah growth and development. Bertumbuh dan berkembang. Kalau secara hidup di sini, di dunia ini, yang kita tumbuhkan itu adalah mental, jiwa, batin kita. Emosional kita. Karena itu yang akan melekat nanti. Tapi spiritualitas mengajarkan kita untuk tidak melekatkan semua itu ke dalam jiwamu.
Tidak digenggam. Baik emosi positif ataupun emosi yang negatif. Itu. Makanya kalau di dalam ajaran yoga ada istilah awidya, asmita, raga, dwesa, abhiniwesa. Awidya itu artinya ketidaktahuan. Makanya ketidaktahuanlah dasar dari penderitaan. Kita bisa naik motor, kemudian naik motor nggak pernah ke Denpasar, ke kota, dan ketika tidak mengenal rambu lalu lintas karena ketidaktahuan kita. Kita bisa menerobos apa lain sebagainya, menjadi menderita. Itu salah satu kecilnya. Jadi makanya kita di sini dramanya adalah kita harus mencari tahu terus, harus belajar terus. Itu jadi drama kehidupan sehingga dengan kita belajar menjadi dharma. Dharma artinya kebenaran. Yang kedua asmita, ego. Ego kembali lagi identitas. Kalau kita tidak tahu, karena ego itu kalau diibaratkan seperti anjing dia. Tugas anjing secara alami adalah pasti melindungi majikannya atau tuannya. Kalau tuannya terancam, maka anjing itu jadi galak. Asmita, ego. Tadi kan Aji ngajak, ego itu tidak bisa kita pisahkan dengan diri kita, karena diri kita adalah bagian dari ego itu. Artinya ego itu adalah bagian dari diri kita. Lalu saya apain tuh ego? Lalu saya apain tuh anjing? Gitu. Lalu saya apain tuh anjing? Nah, anjing itu kita didik untuk kasih tahu bahwa mana yang perlu diserang, mana yang perlu enggak gitu. Jangan setiap orang diserang kan gitu. Nah, hanya majikannya yang memiliki pengetahuan dan hebatlah si anjing itu jadi tenang. Coba lihat orang yang pengetahuannya luas, pengalamannya banyak, egonya pasti turun dia. Itu. Nah, jadi ego juga perlu dididik asmita. Yang ketiga, raga. Raga itu artinya kemelekatan terhadap sesuatu yang disukai. Raga artinya adalah kemelekatan terhadap sesuatu yang disukai. Apa yang disukai, dia baru senang. Kalau nggak ada, dia merasa menderita dia. Nggak senang dia. Misalnya contoh rokok. Ada rokok, dia suka banget, melekat banget sama rokok. Minuman keras, ataupun apapun yang kadang-kadang membuat orang itu jadi melekat karena terhadap kesukaannya. Sensasi yang dihadirkan oleh sesuatu itu disebut raga. Itu. Lawannya adalah dwesa, sesuatu yang dibenci. Dia melekat terhadap sesuatu yang dibenci. Sesuatu yang dibenci misalnya mungkin saja ada orang yang dia benci. Ketika ada orang itu, dia menjadi tidak suka. Sehingga menjalankan tugasnya dengan nggak baik itu. Misalnya di tempat kerja ada orang yang kita benci nih. Kalau ada orang itu jadi malas kerja, ya nggak? Padahal dharmanya kan kerja. Nggak ada urusannya dengan suka, tidak suka dengan orang lain gitu. Orang lain ada, tidak ada, suka dan tidak suka perasaan saya. Tugas saya adalah saya kerjakan pekerjaan saya dengan baik. Itu dwesa. Jadi raga dan dwesa ini seperti kembar siam, selalu bareng dia. Kalau ada senang, kalau nggak ada tidak senang. Atau sebaliknya, kalau si dwesa, kalau ada tidak senang, kalau nggak ada senang. Oh nggak ada si orang itu, jadi senang. Nah itu kemelekatan juga itu. Abhiniwesa, kemelekatan terhadap zona nyaman. Nggak mau berubah. Abhiniwesa itu zona nyaman, jadi nggak mau berubah. Jadi inilah tempat saya gitu.